siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di ruangan yang dingin ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Semarang, Bapak Dr. Ade Sukirna. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan serta teman-temanku yang kucintai dan kubanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pandemi COVID-19. Hampir 1 tahun pandemi COVID ini masih belum teratasi secara baik, dan kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1 juta lebih. Setiap hari, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang kehilangan seseorang yang dicintainya, dan banyak tenaga kesehatan yang berjuang, bahkan hingga mengorbankan nyawa. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini sangatlah ganas. Virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sebenarnya, penyebab COVID-19 ini sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya juga mirip, tetapi COVID-19 ini memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Penyebaran virus ini melalui droplet atau tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Tak hanya itu, virus ini juga bisa menyebar jika kita berada di kerumunan, apalagi berkerumun di ruangan tertutup. Hal itu bisa menyebabkan penularan karena kita tidak tahu orang yang berada di sekitar kita sudah terpapar COVID atau tidak. Virus ini benar-benar tidak memandang muda atau tua sasarannya. Namun, orang yang sudah tua atau orang yang memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya lebih rentan untuk terkena, bahkan bisa menderita sakit parah. Tak hanya orang yang sudah tua saja, anak kecil atau muda juga bisa terkena jika daya imunnya tidak kuat. Ada beberapa orang yang tidak memiliki gejala sama sekali atau yang kita sering sebut OTG. Dan ada orang yang langsung mengalami gangguan pernafasan ketika sudah terpapar COVID-19. Dilihat-lihat, semakin bertambahnya kasus juga muncul gejala-gejala yang berbeda. Dari munculnya ruam merah di kulit hingga bisa menyebabkan saluran pencernaan terganggu. Cepatnya penyebaran kasus COVID-19 ini membuat pemerintah di berbagai dunia menerapkan kebijakan yang sama, yaitu social distancing atau PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Adanya PSBB ini ternyata memberikan dampak kecil hingga besar terhadap negara-negara yang memberlakukan kebijakan ini. Dampak yang sangat terganggu ialah dari bidang perekonomian. Banyak negara-negara yang mengalami kemerosotan pendapatan negaranya karena turunnya konsumsi dan investasi baik di lingkup rumah tangga maupun pemerintah. Dengan adanya PSBB menyebabkan beberapa sektor industri, manufaktur atau UMKM terpaksa berjalan tidak sesuai rutinitasnya dan lebih parahnya lagi membuat perusahaan bangkrut sehingga menambah pengangguran. Akan tetapi, pemerintah mengatasi permasalahan tersebut dengan cara diberlakukannya work from home atau bekerja dari rumah secara daring dan memberi bantuan dana sosial kepada masyarakat kurang mampu, terutama masyarakat yang baru saja di PHK. Tak hanya dari bidang ekonomi, bidang pendidikan pun ikut terkena dampaknya. Sistem daring digunakan sebagai solusi untuk kegiatan belajar mengajar. Kita sebagai mahasiswa pasti paham bagaimana rasanya belajar cara daring yang bisa dikatakan kurang efektif. Padahal sebenarnya kegiatan yang dilakukan secara daring bisa mengakibatkan stres, depresi, hingga penyakit psikis lainnya tergantung diri sendiri bagaimana cara mengendalikannya. Kurangnya waktu untuk merehatkan badan dan pikiran karena tugas yang begitu banyak membuat kesehatan jasmani dan imunitas diri kita bisa turun.
Maka dari itu, ketika sudah merasa capek, lebih baik istirahat, walaupun hanya di rumah saja. Karena tempat wisata juga diberlakukan pengetatan, maka kita bisa menggantinya dengan menonton film atau acara kesukaan di televisi ataupun melakukan hobi yang selama ini jarang dilakukan. Peran pemerintah tak hanya sampai pada penetapan PSBB dan memberi bantuan dana sosial saja. Pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas untuk pasien yang terpapar COVID-19 ini seperti memperbanyak tempat isolasi atau rumah sakit yang mampu menampung pasien COVID-19. Hal tersebut perlu adanya partisipasi masyarakat seperti mematuhi protokol kesehatan, menerapkan PSBB, dan paham bahayanya virus ini. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama agar kasus COVID-19 di Indonesia berkurang. Mulai awal Januari kemarin, vaksinasi telah dilakukan untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi yang menjadi orang pertama yang divaksinasi. Adanya vaksin ini sedikit memberi harapan bagi kita semua bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun, jangan menyepelekan vaksinasi ini. Ketika kita sudah divaksin, maka kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan selalu ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Di pandemi ini kita harus menjaga pola kesehatan, pola makan, tentunya juga menjaga pikiran kita agar tetap positif. Kita sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama dengan pemerintah agar pandemi ini cepat teratasi. Pasti kita semua sudah menginginkan kehidupan normal, bukan? Maka dari itu, kita semua dari berbagai kalangan untuk benar-benar sadar. Jangan jadi masyarakat yang menganggap bahwa virus corona ini adalah akal-akalan atau konspirasi saja. Pemikiran tersebut seharusnya tidak ada di pikiran kita untuk sekarang ini. Karena pikiran yang negatif akan membawa dampak negatif juga. Ayo, jaga kesehatan, pola makan, jangan stres maupun panik. Ayo bersama lawan corona. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.